Shalom, selamat pagi untuk siswa kelas 9. Hari ini kita akan bahas tentang gereja yang hidup di dunia. Dasar Alkitabnya terambil dalam Matius 28 ayat 16-20, Kisah 2 ayat 44-47, Kisah 6 ayat 1-6, 1 Korintus 11 ayat 20-34. Tapi saya cuma ambil dari Matius 28 ayat 16-20 sebagai dasar kita melangkah. Nah, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini adalah perintah Yesus. Nah, gereja yang memberitakan. Jadi kalau berbicara tentang gereja yang hidup di dunia, yang pertama, gereja yang memberitakan. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua digambarkan bahwa pada hari Pentakosta yang pertama, 3.000 orang yang mengaku dan percaya Yesus dan dibaptis. Ya, ini siapa yang berkhotbah? Yang berkhotbah adalah Petrus pada waktu itu. Ya, ia memberitakan tentang siapakah Yesus, ia memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan 3.000 orang bertobat pada waktu itu. Nah, kehidupan persekutuan orang Kristen selalu ditandai dengan pemberitaan atau khotbah yang disampaikan oleh orang-orang yang diberikan wewenang untuk melakukannya, seperti pendeta, guru Injil, penginjil, penatua, dan bahkan yang lain. Nah, tugas yang mereka laksanakan, siapa yang mereka yang saya bilang itu, yaitu penginjil, ya, yang tadi itu disebut dalam bahasa Yunani sebagai kerugma atau pemberitaan. Sedangkan kerugma itu sendiri sebetulnya istilahnya adalah pengumuman. Ya, kalau orang Jawa bilang itu woro-woro. Seperti yang biasanya disampaikan oleh petugas kerajaan yang menyampaikan berita-berita penting pada masa itu. Ya, karena saat itu belum ada surat kabar dan media massa. Kalau sekarang kan sudah ada Facebook. Ketika ketik di FB pengumuman bahwa akan ada vaksin massal misalnya. Nah, itu semua orang pada daftar. Langsung bikin grup WA dan satu pengumuman bisa langsung dibaca seluruh penghuni grup itu. Nah, dulu kan belum ada grup, belum ada WA, belum ada Facebook, Instagram segala macam. Makanya menggunakan pengumuman, dan pengumuman itu istilahnya kerugma atau pemberitaan. Nah, pemberitaan apa yang disampaikan oleh gereja? Contoh dalam Kisah 2 ayat 14 kita melihat bahwa Petrus memberitakan tentang siapakah Yesus itu dan apa makna kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Jadi siapakah Yesus itu Yesus adalah orang yang mati bagi orang berdosa. Bagaimana kehidupannya? Dalam kehidupannya, ia selalu memberitakan firman Tuhan. Ia selalu memberitakan kerajaan Allah. Kematiannya melambangkan ia membawa dosa-dosa kita ke dalam kubur, dan kebangkitannya menggambarkan bahwa kita hidup baru bersama Kristus. Jadi itu makna daripada Kristus, ya. Nah, yang kedua tentang gereja yang bersekutu. Nah, istilah yang paling familiar dipakai tentang persekutuan adalah koinonia, yang mengandung arti mendalam, yaitu persekutuan, bukan sekedar persekutuan. Sebab dalam kata ini terkandung makna persekutuan, berbagi, dan hubungan yang sangat erat. Jadi, karena itu koinonia juga dapat berarti pemberian yang dilakukan bersama-sama kepada satu yang lain, seperti yang digambarkan oleh kehidupan jemaat perdana atau jemaat mula-mula. Jadi mereka bersekutu. Bersekutu di sini bukan hanya sekedar kumpul, tetapi ketika mereka berbagi, apa yang menjadi kepunyaan mereka menjadi kepunyaan bersama. Itu sudah bagian dari persekutuan. Mereka yang memiliki kedekatan yang baik, hubungan sosial dengan sesamanya baik, itu sudah persekutuan. Nah, persekutuan ini menjadi semakin jelas ketika kita melihat bahwa selain perjamuan kudus, jemaat Kristen Perdana juga mengadakan perjamuan kasih. Perjamuan kudus itu seperti yang dilakukan di gereja, ya. Itu kita makan roti sebagai tubuh Kristus, minum anggur sebagai lambang darah Kristus. Tetapi perjamuan kasih itu artinya gini, mereka makan, ya, memberi makan kepada yang tidak bisa makan, itu bagian dari perjamuan kasih. Jadi
Apa sih persekutuan gereja? Ketika gereja berbagi kepada orang yang tidak punya, ketika gereja belajar untuk peduli, care terhadap orang yang tidak mampu, itu bagian dari persekutuan gereja. Nah, yang ketiga, gereja yang tidak membeda-bedakan. Ya, artinya gini, tidak ada perbedaan antara orang kaya dan miskin di hadapan Tuhan. Semuanya sama. Bahkan ada lagunya. Semua sama, tiada berbeda. Ya, artinya gini, baik kita orang pintar, orang bodoh sekalipun, kita sama di mata Tuhan. Ya, kita orang kaya, miskin, ya, tidak membuat kita beda di mata Tuhan. Ya, jadi gereja tidak boleh membeda-bedakan. Siapa sih gereja? Gereja kan tubuh kita. Jadi saya dan saudara tidak boleh membeda-bedakan. Oh, dia kan orang miskin, saya kan kaya. Dia kan nggak punya apa-apa, saya kan punya segalanya. Dia kan nggak pintar, saya kan cerdas. Nah, itu kan jangan membuat perbedaan. Ya, jangan membuat perbedaan di antara kita. Nah, bayangkan kalau sekarang membuat perbedaan. Maka orang kaya akan hanya belanja di swalayan, tempat-tempat yang bersih, dan orang miskin belanja di pasar-pasar tradisional biasa yang penuh dengan lumpur, becak, segala macam. Nah, jangan membuat perbedaan, ya. Kita semua sama di mata Tuhan. Nah, yang keempat, kita kenal siapa yang namanya Pendeta Dr. Martin Luther King Jr. dan apa perjuangannya. Nah, Pendeta Dr. Martin Luther King ini, dia adalah seorang pendeta gereja baptis. Dia seorang tokoh pejuang hak asasi manusia dari Amerika Serikat. Ia berjuang begitu hebat demi orang-orang kulit hitam. Kenapa? Karena orang-orang kulit hitam tidak dianggap sama orang-orang yang berkulit putih. Karena mereka adalah keturunan budak. Nah, Martin Luther King akan melahirkan keturunan yang selamanya dianggap cacat. Artinya, maaf, orang-orang yang berkulit hitam dianggap melahirkan orang-orang yang cacat. Itu kan anggapan orang-orang yang berkulit putih. Artinya gini, ini adalah bentuk dari membuat perbedaan. Makanya Martin Luther King Jr. memperjuangkan kedudukan atau memperjuangkan harkat dan martabat orang-orang kulit hitam. Nah, mari kita belajar dari Martin Luther King. Kita jangan jadi pelaku membuat perbedaan, tapi kita harus jadi pembela kalau ada orang yang melakukan perbedaan. Kalau ada teman kita yang berbicara sombong, dia mengatakan dia paling pintar dan yang lain dianggap yang bodoh, kita harus membela. Kamu jangan begitu. Kita sama di mata Tuhan. Ya, gitu. Nah, ini menjadi tugas saudara hari ini. Kalau di dalam buku paket kelas 9, saudara bisa lihat di halaman 72 ya. Tugas yang pertama, nomor 1 adalah saudara harus kenal siapa sih Pendeta Dr. Martin Luther King Jr. itu. Siapa dia? Ya, saudara harus cari beberapa sumber, baik di internet boleh, di buku juga lengkap. Ya, siapa dia? Ya, berapa saudaranya? Ayah dan ibunya siapa? Ya. Yang kedua, apa yang menjadi perjuangannya? Ya. Apa yang menjadi cita-citanya? Apa yang dia sedang perjuangkan begitu loh. Yang ketiga, apa yang kamu pelajari dari kehidupannya? Artinya gini, apa hal positif yang saudara pelajari? Kan kalau kita pelajari dari seseorang kan ada dua hal. Hal yang positif dan negatif. Oh, saya pelajari dari Pak Joko itu orangnya baik loh. Dari Pak Joko itu kalau ngajar, dia tidak membuat siswa sulit, tidak membuat siswa itu kesulitan. Nah, tapi yang saya tidak pelajari dari Pak Joko adalah ketika ngajar sambil ngerokok. Nah, kan gitu. Kan dua sisi. Nah, yang keempat adalah apa yang tidak perlu saudara contohi dari Pendeta Dr. Martin Luther King Jr. ini. Ingat ya, yang pertama, saudara harus kenal siapa dia. Dari keluarga mana, anak keberapa, ayah ibunya siapa. Apa yang dia perjuangkan. Yang ketiga, apa yang saudara pelajari dari kehidupannya. Hal-hal positif ada apa saja. Yang keempat, apa saja yang saudara tidak perlu contohi dari dia. Itu aja tugas saudara hari ini. Tuhan memberkati. Salam dan selamat berjuang.